Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Ayu Rizkia. Jadi saya hari ini akan mempresentasikan materi pemakaian dan penggunaan huruf dan kata untuk tugas bahasa Indonesia. Baik, kita mulai. Seperti yang kita tahu, ejaan yang digunakan sekarang adalah PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, sebenarnya PUEBI ini memiliki 5 aspek. Yang pertama, pemakaian huruf, penulisan kata, lalu penulisan unsur serapan, dan pemakaian tanda baca. Namun yang kita akan pelajari lebih lanjut pada materi hari ini adalah yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Nah, apa itu huruf? Jadi huruf adalah tanda aksara dalam tata tulis yang merupakan anggota abjad dan apabila dirangkai akan memunculkan suatu makna tertentu. Dan huruf ini bila kita rangkaikan beberapa huruf akan membentuk suatu kata. Dan kata bila kita rangkaikan lagi akan membentuk suatu kalimat. Nah, jadi huruf itu pertama ada huruf abjad. Jadi huruf abjad biasa kita kenal alfabet ya, A sampai Z, A, B, C, D, E, F, G. Nah, itu berjumlah 26 huruf vokal dan konsonan. Nah, ini contohnya. Jadi kapitalnya seperti ini, non kapitalnya A, namanya A, pengucapannya A. Nah, lalu ada huruf kapitalnya B, non kapitalnya B, namanya B, pengucapannya B. Nah, lalu kedua ada huruf vokal A, E, I, O, U. Nah, contohnya misalnya pada A, aku untuk huruf pertama, lalu mandi pada penggunaan di tengah dan penggunaan di akhir pulsa. Lalu E. Nah, E ini ada E seperti dalam ember dan E dalam emas. Nah, contohnya seperti itu, ember tekad sore, emas menang tipe. Lalu ada huruf konsonan. Singkatnya, huruf konsonan adalah huruf abjad dikurangi huruf vokal. Contohnya B pada bisa, lalu K kota, lalu paksa, nah rakyat. Nah, jadi K ini ada dua penggunaan atau penyebutan. Misalnya dalam paksa, nah K-nya itu dibaca dengan jelas ya, paksa, sesak. Nah, sedangkan pada rakyat, nah rakyat tuh lebih kayak rakyat, bapak. Nah, itu K-nya tidak dibaca dengan jelas. Kan nggak mungkin bapak gitu, nggak mungkin. Lalu ada Q, Quran, Furqan, W, Waria, Hawa, Z, Zakat, Lazim, Juz. Nah, seperti itu. Lalu ada huruf diftong. Jadi huruf diftong ini adalah gabungan huruf vokal. Misalnya A, I bentuk I, A, U, Au, E, I, E, O, I, Oi. Nah, contohnya balairung, santai, autodidak, taufik, kalau. A, gendom, geser, survei, boykot, amboy. Nah, lalu ada gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, SY. Misalnya KH khawatir, NG bangun, sayang, ngarai, NY nyaman, banyak, SY syair, musyawarah, seperti itu. Atau arashi itu tahtanya Tuhan gitu kan. Lalu kemudian ada huruf kapital. Jadi penggunaan huruf kapital ini atau huruf besar, biasanya hurufnya seperti ini bentuknya. Nah, pemakaiannya itu yang pertama pada awal kalimat. Misalnya aku ingin mandi, A-nya itu harus besar. Lalu yang kedua, huruf pertama petikkan langsung. Misalnya aku berkata, tanda petik, jangan pergi. Nah, J-nya itu harus menggunakan huruf kapital. Lalu penggunaan ketiga, nama orang atau julukan. Misalnya Ayu Rizkia, A, R-nya harus huruf kapital. Julukan Dewa Perang, D sama P-nya harus besar, huruf kapital. Nah, lalu nama agama, kitab suci, dan Tuhan atau sebutan Tuhan lainnya. Misalnya Islam, I-nya besar, Weda, W-nya besar, Al-Quran, A-nya besar, Tuhan, T-nya besar, Allah, A-nya besar, Yang Maha Esa, Y, M, E-nya harus kapital. Nah, lalu
Untuk penggunaan kelima, gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang atau mengikuti nama orang. Misalnya, Ayu Rizkia, sarjana kedokteran. Nah, S pada kata sarjana dan K pada kata kedokteran itu, huruf pertamanya harus huruf kapital. Atau Sultan Agung Tirtayasa. Nah, S-nya harus besar. Lalu gelar untuk sapaan. Misalnya, selamat pagi Prof. Nah, P-nya itu harus besar. Lalu ketujuh, nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Misalnya, Gubernur Jawa Barat. G, J, B-nya harus kapital. Lalu, nama jabatan atau pangkat, misalnya Jenderal Sudirman. Nah, J-nya itu harus kapital. Lalu nama bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Misalnya bahasa Indonesia. Nah, B-nya kecil, tapi Indonesianya, I-nya kapital. Nah, ini contoh penggunaannya, lebih jelasnya. Seperti itu. Lalu pemakaian huruf kapital selanjutnya yang ke-9 ada untuk nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Misalnya hari Natal, N-nya ini harus besar. Nama tahun, tahun Masehi. Nah, M-nya harus besar, tapi T-nya nggak usah, tahunnya nggak usah. Lalu hari Minggu, harinya nggak usah, minggunya M-nya harus kapital. Lalu peristiwa sejarah, misalnya Perang Dunia kedua. Nah, P sama D dalam Perang Dunia ini harus kapital. Namanya geografi misalnya. Selat Sunda. Nah, S sama dalam selat dan Sundanya harus besar. Lalu nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen. Misalnya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Nah, D, P, R, RI-nya harus besar. Lalu ke-13, penggunaan huruf kapital untuk judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar. Misalnya, tadi pagi saya membaca koran Kompas. Nah, K-nya dalam Kompas harus huruf kapital. Lalu ke penggunaan ke-14, singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Misalnya, Prof. Titik. Nah, P-nya harus besar atau harus kapital. Lalu penggunaan ke-15, kata penunjuk hubungan kekerabatan untuk sapaan. Misalnya, ada apa Bu? Nah, B-nya itu harus besar dalam Bu. Lalu kata ganti Anda atau ungkapan lain dalam sapaan. Misalnya, siapa nama Anda? Nah, A dalam Anda harus dalam huruf pertama Anda itu harus besar. Lalu misalnya, sedang baca buku apa? Kutu buku. Nah, kutu buku, huruf pertama kata kutu dan huruf pertama kata bukunya, K dan B-nya harus kapital. Nah, contoh penggunaannya seperti ini. Dan ini misalnya di dokumen. Dokumen itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini harus besar semua. Atau untuk pasal peraturan presiden nih. Nah, ini juga besar kecuali kata depan atau kata hubungannya seperti dalam, serta, dan, atau itu baru boleh kecil. Nah, tapi kita harus membuat catatan kalau huruf kapital tidak dipakai untuk nama orang yang menjadi nama jenis atau satuan ukur. Misalnya ampere, volt, 1 ampere itu nggak usah. Nah, huruf pertama bermakna anak dari. Nah, misalnya Fatimah binti Muhammad, B-nya itu dalam binti tidak usah huruf kapital. Atau misalnya, aku lupa namanya siapa, tapi Van den Bosch yang untuk tanam paksa itu, mungkin kita selama ini menganggap Van den Bosch itu nama, tapi Van den itu sebenarnya anak dari, jadi V sama D-nya tidak besar. Lalu nama geografi yang bukan nama daerah atau dipakai sebagai nama jenis, misalnya jeruk Bali. Nah, B dalam Bali itu nggak usah besar karena itu nama jenis jeruk Bali. Nah, lalu peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama, misalnya dia habis pulang dari Perang Dunia kemarin. Nah, Perang Dunia ini kan bukan nama Perang Dunia kedua, jadi Perang Dunianya PD-nya nggak usah besar. Lalu nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan, misalnya kejawa-jawaan. Nah, J dalam Jawaan itu nggak usah besar atau kapital. Lalu huruf miring. Nah, penggunaannya ada pada judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Seperti ini contohnya.
lalu menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata dalam kalimat. Misalnya, dia tidak diantar, tetapi mengantar. Nah, itu kita harus menggunakan huruf miring. Lalu kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing, ia terinfeksi Escherichia coli. Nah, ini makanya huruf miring. Lalu kita harus membuat catatan bahwa nama diri seperti nama organisasi, lembaga, atau organisasi dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. Misalnya, United Nation. Nah, United Nation itu tidak usah dimiringkan karena itu merupakan nama organisasi. Nah, lalu dalam naskah tulisan tangan atau mesin tik yang bukan komputer, bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah. Nah, lalu ada selanjutnya kita akan membahas penulisan kata. Jadi sebenarnya ada kata dasar, kata turunan seperti imbuhan, bagaimana cara penulisannya, dirangkai atau bagaimana, lalu kata ulang, menggunakan tanda hubung atau dirangkai atau gimana, lalu ada gabungan kata, apakah dipisah atau dirangkai dengan kata gabungannya, lalu kata gantiku, kau, munya yang dirangkai dengan kata yang mengikuti dan diikutinya, lalu singkatan dan akronim, angka dan bilangan, bagaimana penulisannya, misalnya dalam mata uang atau dalam satuan, lalu kata si dan sang yang harus dipisah penulisannya, lalu partikel kah, lah, tah yang harus dirangkai dalam penulisannya dengan kata yang diikutinya, atau mungkin partikel pun yang harus dipisah, dan lalu ada kata depan. Nah, kita akan membahas lebih lanjut kata depan. Nah, kata depan ini ada di, ke, dan dari. Ya, jadi penulisan kata depan itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali gabungan kata yang sudah lazim dianggap satu kata seperti kepada dan daripada. Nah, itu baru digabung penulisannya. Nah, contoh penggunaannya dari Depok itu jelaskan dipisah dari dan Depoknya. Lalu tunggu aku di sana. Mungkin selama ini kita nulis di sana digabung di sananya, tapi harusnya dipisah di sana. Ke mana? Ke tengah, di mana itu dipisah. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.